Deden Sulaiman, pemerhati pelayanan publik di Brebes, menilai dalam konteks pembangunan di Kabupaten Brebes yang sedang berjalan ini patut diapresiasi, berarti roda penggerak pembangunan saat ini di Brebes sedang menggeliat. Namun demikian, Mas Deden juga melihat ada potensial loss atau kehilangan potensi PAD dari sisi pemanfaatan tanah uruk yang justru dinikmati oleh Kabupaten Tegal. Dalam hal ini tanah uruk di Kabupaten Tegal, semestinya Kabupaten Brebes mulai menggerakkan tanah-tanah uruk yang ada di wilayahnya sendiri, karena dampak kerusakan jalan yang dilalui dalam mobilisasi armada tanah uruk justru merugikan Kabupaten Brebes, otomatis mempercepat faktor usia jalan yang dilalui akan lebih cepat rusak. Normal saja sih, yang namanya konsekuensi dari pembangunan merupakan pekerjaan permulaan, yaitu urugan, karena gitu. Tetapi kalau jumlah urugan memang saat ini sedang over kapasitas atau memang jumlahnya banyak banget, ya itu pastinya terjadi ratusan miliar itu anggaran untuk kuari. Nah, kalau memang ngambil kuarinya di Kabupaten Tegal, ya jelaslah artinya proses pembangunan di Kabupaten Brebes akan menguntungkan kabupaten lain, sedangkan dampak pembangunan berada di Kabupaten Brebes. Nah, misalnya seandainya saja pemerintah Kabupaten Brebes ada sedikit merangkul, nah kan bisa mengaktifkan kembali kuari-kuari yang ada di Kabupaten Brebes. Nah, apalagi kalau semuanya diambilkan dari Duku Jati. Nah, kalau dilihat dari geologi kewilayahan, itu kuari Duku Jati itu kan merupakan sabuknya Waduk Cajaban. Nah, itu kalau diambil terus-menerus ya bisa berbahaya itu. Artinya masyarakat sekitar itu bisa kebanjiran. Kemudian proses perdaerah Kabupaten Tegal juga di 2013 ya rencananya juga akan nyetop juga karena sudah over kapasitas, ya gitulah. Mestinya dalam konteks ini pemerintah Kabupaten Brebes respon terhadap sebuah jalannya pembangunan yang ada di Kabupaten Brebes gitu. Oh itu. Nah, dinas mana saja yang terkait dengan itu, Pak? Pertama begini, bahwa yang tadi kembali ke awal bahwa menggunakan truk-truk besar. Nah, truk-truk besar kan tentu ketika wilayahnya Duku Jati itu banyak melewati daerah Jati Barang, kemudian daerah Wanasari. Itu kan jelas jalan-jalan kabupaten yang artinya jalan itu diperbaiki dan dibangun melalui APBD. Nah, sedangkan bila ada over kapasitas ya pastinya akan mempercepat kerusakan jalan. Nah, nanti jangan sampai dituding lagi dinas PU-nya maupun bidang bina marganya. Nah, ini perlu ada rapat koordinasi yang ngobroli soal itu. Nah, kemudian efek dari pembangunan itu PAD-nya juga harus turut serta merasakan, kayak gitu loh. Jangan bina lingkungan hanya berkoordinasi kepada pihak-pihak yang notabene di bawah tangan. Oh begitu ya. Berarti harus ada keterlibatan Pemda di sini. Nah, harus ada keterlibatan Pemda. Misalnya, kan kalau pembangunan permulaan juga proses pembangunan itu kan sekarang dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu kan ada yang namanya PBG, persetujuan bangunan gedung, kemudian ada SLF, sertifikat layak fungsi. Nah, di saat itunya ya mesti dibahas kayak gitu loh lah. Kemudian kan ada dalam konteks perizinan industri ada namanya AMDALALIN. Lah, lalu lintasnya. Nah, proses-proses seperti itu mestinya baik melalui Satker maupun melalui Satgas Percepatan Pembangunan, Pemda Brebes bahas persoalan ini. Nah, atas nama masyarakat sih kami bangga kalau pembangunan di Brebes investor sudah mulai masuk dan ini merupakan satu apresiasi buat para pihak. Namun demikian, secara etika membangun bagi pengusaha itu ada semacam kepedulian terhadap lingkungan. Nah, ya nanti muncullah kan dalam proses urutan juga ada bina lingkungan. Nah, itu benar-benar untuk bina lingkungan, bukan lingkungan-lingkungan tertentu saja. Nah, nanti kalau ini dilalui jalan kemudian rusak lagi, nanti hanya kena tudingan sepihak. Nah, Dishub kan juga bisa mengontrol melalui KIR dengan kapasitas muatan. Kemudian Polres dalam konteks ini adalah Satlantas juga bisa bagaimana
dengan koordinasi ini mengatur lalu lintas jalannya mobil-mobil yang membawa tanah urugan. Kemudian dari KPPT ini juga bisa berkoordinasi untuk memberikan peluang kuari lokal atau kuari Kabupaten Brebes agar spek atau jalannya bisa berfungsi. Syukur-syukur bisa merekomendasi agar ambilnya dari Brebes. Karena apa? Ini kalau total ini urugan berjalan terus itu ratusan miliar loh. Ratusan miliar itu uang akan masuk ke Kabupaten Tegal. Kayak gitu. Nah, ini harus Pemda harus respon menyikapi itu, bukan untuk menghalangi, bukan untuk mempersulit, tetapi memberikan solusi, turut serta hadir, mengayomi, membangun, mengarahkan agar fungsi-fungsi pembangunan ini bisa berjalan seimbang. Kayak gitu. Oh, begitu. Iya. Siapa? Rizal. Mas Rizal sarjana teknik ya? Ya, kebetulan saya sering melihat Mas Rizal bolak-balik ke DPM PTSP, ke LH untuk ngurusi izin ya, perizinan dari pabrik sampai perizinan lain ya. Bahkan pernah ngurus galian sih. Galian C untuk saat ini sih belum, karena kemarin kan gini Pak, Galian C itu dulu di kementerian. Kalau di kementerian saya belum pernah megang, tapi karena untuk saat ini sudah di provinsi, saya berani karena untuk posisinya sekarang di provinsi. Kalau gitu. dulu di kementerian agak terlalu ribet lah, rumit. Agak terlalu rumit. Iya, jadi saya belum pernah. Nah, prosesnya apa aja yang dibutuhkan itu galian C? Kalau untuk setahu saya kan untuk Galian C itu kan yang pernah saya lihat untuk surat izin IUP. Iya. IUP itu kan yang pertama dikeluarkan kan Rekomtek dari SDM ya, SDM apa BDWS ya. Iya. Setelah ini Rekom teknis keluar, setelah itu ke DPTS provinsi untuk keluar IUP. Setelah IUP keluar, nanti untuk menjalankannya IUP izin usaha pertambangan operasional produksi itu kan harus membutuhkan dokumen lingkungan. Nah, dokumen lingkungan itu untuk saat ini insya Allah sih sudah di provinsi. Cuman karena untuk persyaratan dokumen lingkungan itu sendiri sekarang itu harus membutuhkan dokumen lalu lintas juga. Paling nggak harus ada andalalinya juga. Oh, andalali. Jadi kan itu lewat konsultan lagi ya? Iya. Iya. Terus kalau AMDAL juga lewat konsultan lagi ya? Iya, betul. Berarti cuma dua aja ya? Andalali sama AMDAL itu ya? AMDAL itu aja sih. Iya, setelah jadi baru bisa IUP, keluarkan IUP juga dari SDM provinsi. SDM provinsi. Oh, begitu ya. Jadi kalau sebenarnya mudah ya kalau ditelusuri semua, dilalui semua ya? Iya, lalui semua. Untuk di kabupaten nggak dipersulit? Kalau untuk di kabupaten sih, setahu saya sih tidak. Paling pengawasan emang. Oh, gitu ya. Cuma biasanya kalau untuk di provinsi tetap ada surat pengantar dari sini. Kalau misal ke izin ke DLH provinsi, KLH provinsi, paling nggak harus ada surat pengantar dari DLH setempat. Karena kan ibarat yang punya ya wilayah lah, punya yang tahu kondisi lapangan kan dari DLH Oh, itu dari sendiri. LH sendiri harus tahu ya? Kabupaten dia paling nggak harus mengetahui juga. Iya. Nah, kalau izin itu kan mungkin tidak ditempuh dalam waktu 1-2 hari ya? Iya, betul. Harus lebih dari 1 bulan mungkin ya? Lebih, Wak. Kalau di provinsi itu minimal ya kita bikin minimal itu 5 bulan, Pak. 5 bulan. 5 bulan ya? 5 bulan itu untuk izin lingkungannya gitu, Pak. Iya. Belum termasuk pembahasan dokumen lalu lintas. Karena yang pertama dikerjakan itu pertama dokumen lalu lintas itu sendiri. Oh, itu juga lama ya? Dokumen lalu lintas itu selesai, setelah itu baru maju untuk dokumen lalu lingkungannya. Karena untuk maju dokumen lingkungan harus membutuhkan persyaratan dokumen lalu lintas. Oh, gitu ya. Nah, ini kalau seandainya sudah jadi izin itu kan tidak murah ya. Mungkin puluhan juta ya. Mungkin bisa ratusan juta malah ya. Nah, izin galian C susah. Kenapa ada yang ngambil tanahnya justru di Kabupaten Tegal? Itu menurut jenengan etis tidak? Ya. Kalau di sini ada galian C, kau ngambilnya di Kabupaten Tegal. Harusnya tidak etis ya, Pak. Cuma kan balik lagi kembali ke pelaku usaha. Pelaku usaha kan selaku pelaku usaha kan mereka yang bisa memilih lah. Mungkin ya kita tidak tahu ya. Tanah di Brebes mungkin ada yang kurang baik, apa terlalu gimana. Kadang kan setahu saya ada yang kayak saya kurang tahu di masalah pengurukan gitu, Pak.
Ada yang bilang, Mas kalau di daerah ngambil di daerah, contoh ada yang di daerah Brebes, daerah mana tanahnya kurang bagus, jadi saya ngambilnya di daerah mana. Harus Itu tahu saya. ya bisa Mungkin jadi itu alasan mereka atau juga seperti ya. itu, Pak. Ya sampai provinsi mengizinkan berarti tanahnya kan sudah layak. Gitu. Tidak juga sih Pak, kalau untuk di provinsi sih tahu saya untuk kelayakan sih kembali lagi ke lingkungan ya Pak. Setidaknya tidak mengganggu ekosistem yang lain dan warga setempat mengizinkan. Layak untuk uruk maksudnya gitu loh. Jadi memang sudah Oh, dari iya. kadar CPR-nya sudah bisa untuk uruk kan itu. Oh ya, kalau masalah itu saya kurang Oh, memahami juga.